Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Neni Desriani selaku dosen mata kuliah Lab Komputer Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengisian SPT untuk PT Nuairah Pharma Medica. Langkah yang pertama yakni langkah yang pertama yaitu membuka form SPT yang dibuka dengan PDF. Dan yang kedua, membuka file Excel-nya yang terisi dari data-data terkait eh, PT Nuairah Pharma Medica. Yang pertama yaitu pengisian di slide bagian lampiran 5, yakni yakni daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama ada Mandala yang beralamat di Arif Ramanaf dengan NPM tersebut dan modalnya sejumlah 45% dari 1,5 miliar, yakni 675. Yang kedua ada Gugun N yang beralamat di Jalan Royal nomor 4 Kota Bandar Lampung dengan modal 30%, yakni sebesar 450 juta. Dan yang ketiga ada Franz dengan modal 25% dan nomin sebesar 375 juta. Kemudian susunan pengurus dan komisaris. Data tersebut diperoleh dari Excel, yakni pada sheet LPK. Nah, di sini kemudian balik lagi ke PDF-nya, yakni yang pertama Gugun jabatan sebagai direktur, Franz sebagai manajer, dan Mandala sebagai komisaris. Lanjut ke lampiran 4. Lampiran 4 yakni yang diisi terkait penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek sejumlah 160 juta. Dan yang terakhir pada angka nomor 6 terkait penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan sebesar 80 juta. Kemudian lanjut ke lampiran 3. Lampiran 3 yakni berkaitan berkaitan dengan bukti potong atau pajak yang sudah dibayarkan PT Nuairah Pharma Medica. Yang pertama dari PT Crispy. Data tersebut diperoleh dari Excel yang bagian keterangan lainnya. Di sini dijelaskan yang PPh pasal 22 impor dari PT Crispy sejumlah PPh-nya 30 juta. Maka di sini yang pertama PT Crispy, NPWP yang tersebut dan penghasilan PPh pasal 22 terkait impor PPh-nya 30 juta. Nah, kemudian objek potong yakni 1,2 miliar yang diperoleh dari 30 juta dikali 2,5%. Nomor bukti, tanggal bukti sudah tertera di data. Kemudian yang kedua PT ABC dengan NPWP tersebut berkaitan dengan pasal 23 sewa dan pengalihan, yakni PPh sejumlah 34.500.000
dari 172.500.000, yakni diperoleh dari 34.500.000 dikali dengan 2%. Kemudian yang terakhir dari Kementerian Pertanian dengan PWP tersebut terkaitan dengan pasal 22 dengan sejumlah PPh 3 juta yang diperoleh dari 3 juta dikali dengan 2,5%, yakni ketemu dengan 120 juta. Kemudian lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 yakni mengisi yang terkait dengan harga pokok penjualan, biaya usaha lain, dan biaya secara di luar usaha yang secara komersial. Yang pertama, pembelian barang dagang sejumlah 34 miliar. Datanya diperoleh dari Excel-nya yang di laporan laba rugi. Datanya sudah ada semua. Kemudian gaji gaji di bagian harga HPP sejumlah 550 juta, di bagian usaha lain 1.250.000.000. Kemudian biaya transportnya di bagian usaha lainnya sejumlah 260 juta, biaya penyusutan dan amortisasi sejumlah 331.200.000. Yang kelima, biaya sewa di HPP sejumlah 1 miliar, di usaha lainnya sejumlah 160 juta. Yang nomor 6, biaya bunga pinjaman sejumlah 20 juta. Yang kesembilan, biaya royalti 50 juta. Dan yang 10, biaya pemasaran sejumlah 76 juta. Biaya lainnya 1,109 juta, dan biaya di luar usaha 19 juta. Kemudian di persediaan awal sejumlah 250 dan persediaan akhir 400 juta. Maka diperoleh harga HPP atau harga pokok penjualan sejumlah 37 juta 637 miliar 650 juta, dan biaya usaha lainnya 3.236.200.000. Kemudian biaya dari luar usaha 39 juta. Lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 berkaitan dengan SPT perhitungan penghasilan neto fiskal. Di bagian lampiran 1 tersebut akan terisi otomatis dari bagian-bagian sebelumnya, yakni peredaran usaha sejumlah 1.350.000, HPP sejumlah yang sudah tertera. Kemudian lanjut ke lampiran induk. Lampiran induk juga sudah terisi dengan otomatis. Lanjut ke induk lanjutan. Induk lanjutan karena PT Nuairah tersebut perusahaan dagang, maka dipilih 8A2. Nah, di sini diisi bagian bagian aktiva dan juga bagian kewajiban dan ekuitas. Data tersebut diperoleh dari Excel yang bagian LPK atau bagian sheet yang paling pertama. Yang pertama ada kas setara kas sejumlah 252.631, piutang sejumlah 185.200, persediaan sejumlah 400 juta, tanah dan bangunan sejumlah 300 juta, aktiva tetap lainnya
sejumlah 1.269.200.000 dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan 396.525.000. Maka diperoleh jumlah aktiva 2.010.506.000. Kemudian di bagian kewajiban dan ekuitas. Yang pertama, hutang usaha sejumlah 106.106.000. Kemudian hutang bank 67.600.000. Kemudian ke modal saham sejumlah 1.500.000.000 dan laba laba ditahan. Laba ditahan yakni diperoleh dari laba ditahan tahun ini dikurang dengan laba ditahan tahun sebelumnya. Maka diperoleh sama yakni sejumlah dengan jumlah aktiva sebesar 2.010.506.000. Kemudian elemen dari laporan laba rugi yang pertama penjualan bersih sejumlah 41.270.000.000, pembelian 35.550.000.000, saldo awal 2,5 miliar dan saldo akhir 400 juta. Nah, data tersebut diperoleh dari Excel yang bagian laporan laba rugi. Nah, di bagian sini di persediaan awal dan persediaan akhir. Lanjut ke beban penjualan sejumlah 3.236.200.000. Kemudian beban manfaat atau pajak penghasilan sejumlah 39 juta. Nah, selainnya dari itu akan terisi oleh otomatis. Kemudian yang terakhir lampiran induk, bagian induk akan otomatis terisi, tinggal mengisi tanggalnya. Kemudian kembali ke Excel-nya. Excel bagian 1 menjelaskan terkait profil perusahaan, alamat dan sebagainya, serta susunan kepemilikan dan jumlah daftar aset dan daftar modal. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdapat koreksi fiskal yakni ada beberapa bagian yang dikoreksi, yakni koreksi positif pada bagian biaya transport sejumlah 30 miliar. Kemudian pada bagian alat tulis kantor sejumlah 25 juta. Terus bagian biaya sosial koreksi positif sejumlah 40 juta. Pada bagian biaya PPh pasal 23 koreksi negatif sejumlah 24 juta dan biaya PPN koreksi negatif 30 juta. Kemudian bagian penyusutan terdapat koreksi positif sejumlah 137.325.000. Pada bagian pendapatan bunga tabungan bank sejumlah 15 juta dan bunga deposito 30 juta. Selanjutnya pada biaya luar usaha, biaya bunga terdapat koreksi negatif sejumlah 20 juta dan biaya perbaikan lahan sewa terdapat koreksi negatif sejumlah 9 juta. Kemudian pada bagian depresiasi komersial, yakni tarifnya garis lurus. Yang pertama ada tarif 25% untuk peralatan atau aset dari yang nomor 1 sampai dengan 5, 25% atau sejumlah 4 tahun. Kemudian yang aset nomor 6 sampai dengan nomor 10, 12,5% atau 8 tahun. Dan bagian nomor 11 dan 12
5% atau 20 tahun. Hasilnya ada di bagian kolom yang di sebelahnya. Kemudian di keterangan lainnya, keterangan untuk koreksi fiskal, kemudian menghitung besarnya objek objek PPh, yakni yang pertama PPh dari impor dari PT Crispy sejumlah 30 juta dikali 22,5%. Yang kedua PPh pasal 4 dari PT BNI dari 4 juta dibagi dengan 22,5%. Terus dari PT Modar 2 juta dikali dengan 2,5%. Dan PT ABC 34.500.000 dibagi dengan 2%. Dan yang terakhir dari Kementerian Pertanian sejumlah 3 juta dibagi dengan 25%. Eh, Demikian penjelasan terkait dengan pengisian SPT badan, yakni PT Nuairah Pharma Medica. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.